Mobil CEO cantik tiba-tiba mengalami macet di jalan yang sepi. Tiba-tiba ada seorang pengemis datang menawari bantuan. Namun CEO itu memasang muka sinis dan menertawakannya. Emang kamu bisa? Kamu hanya pengemis miskin. Kemudian pria itu berucap, berikan saya waktu 10 menit saja. Saya yakin mobil Anda akan kembali hidup. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Malam itu, hujan baru saja reda. Sisa-sisa gerimis masih menetes dari dedaunan, menciptakan suara lembut di antara hening jalan pedesaan yang sepi. Lampu-lampu jalan hanya sedikit, sebagian bahkan mati, membuat suasana tampak suram dan dingin. Mobil mewah berwarna hitam berhenti di tengah jalan yang basah. Di dalamnya duduk seorang wanita muda dengan wajah cantik namun tegang. Nadine Arista, CEO muda dari perusahaan besar di Jakarta. Wanita yang terkenal karena kecerdasannya dan juga keangkuhannya. Kenapa harus sekarang sih? Gerutunya dengan nada kesal. Tangannya yang halus namun penuh cincin mewah mengetuk-ngetuk setir mobil dengan ritme tak sabar. Ia menatap jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Sudah hampir pukul 8 malam. Rapat penting dengan investor menunggunya di hotel kota sebelah. Wajahnya semakin memerah karena panik dan marah. Ia membuka pintu mobil, melangkah keluar, dan udara dingin malam langsung menerpa wajahnya. Aroma tanah basah bercampur dengan sisa bensin dari kendaraan yang mogok. Nadine menendang ban dengan sebal, lalu membuka kap mobil tanpa tahu harus apa. Astaga! Aku bahkan gak tahu bagian mana yang rusak. Keluhnya dengan nada frustrasi. Tak ada kendaraan lain lewat. Jalanan itu seperti mati. Hanya suara jangkrik dan tetesan air hujan yang menemani. Lampu mobilnya masih menyala, memantulkan bayangan tubuhnya yang tampak elegan dalam balutan blazer putih dan rok pensil hitam, kontras dengan gelapnya malam di sekitarnya. Beberapa menit berlalu. Nadine mulai cemas. Ponselnya kehilangan sinyal, dan tidak ada rumah penduduk di sekitar. Sial, benar-benar malam yang menyebalkan. Gumamnya sambil menatap ke langit mendung. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar langkah pelan, disertai suara sandal jepit yang menyeret tanah basah. Seorang pria muncul dari balik bayangan pohon besar di tepi jalan. Pakaian lusuh, wajah letih, rambut berantakan. Ia membawa kantong plastik berisi botol-botol bekas. Nadine spontan mundur setengah langkah. Waspada. Maaf, Bu. Suara pria itu pelan tapi sopan. Mobilnya mogok, ya? Nadine menatap sinis. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu mau macam-macam. Pria itu tersenyum lemah. Bukan, Bu. Saya cuma mau bantu. Saya sering perbaiki motor sama mobil di bengkel dulu sebelum hidup saya berubah begini. Haha. Nadine tertawa sinis. Kamu, pengemis, mau bantu mobil seharga 500 miliar ini? Kamu pikir bisa? Tapi pria itu tetap tenang. Coba kasih saya 10 menit aja, Bu. Kalau nggak bisa, silakan usir saya. Nada suaranya tenang, matanya jujur. Ada sesuatu dalam tutur katanya yang membuat Nadine ragu untuk menolak. Ia akhirnya mendengus. Baik, tapi jangan sentuh yang aneh-aneh. Pria itu menunduk hormat dan mulai membuka kap mobil. Tangannya cekatan, gerakannya penuh pengalaman. Nadine memperhatikannya diam-diam. Pria itu bekerja dalam diam, di bawah sinar lampu mobil yang redup. Air menetes dari rambutnya ke pipi, tapi ia tak peduli. Ada ketenangan yang aneh dari sosok lusuh itu. 5 menit berlalu. Lalu 7. Tiba-tiba, suara mesin kembali menyala. Mobil Nadine hidup lagi. Ia terperangah. Astaga, kamu benar-benar bisa. Pria itu tersenyum. Dulu saya montir, Bu. Sekarang cuma bantu seadanya. Nadine berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya malam itu, rasa sombongnya runtuh sejenak. Ia membuka dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini untukmu, sebagai ucapan terima kasih. Namun pria itu menolak, menatapnya lembut. Terima kasih, Bu.
Saya menolong bukan karena uang. Saya cuma nggak tega lihat orang kesusahan di jalan. Hujan kembali turun rintik-rintik. Nadine memandang pria itu lama, seolah ada sesuatu yang mengguncang hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat mobil melaju kembali ke arah kota, wajah pria lusuh itu terus terbayang di matanya. Dalam hati kecilnya, Nadine berbisik lirih. "Siapa sebenarnya kamu?" Dari balik gelap malam dan kabut tipis sisa hujan, muncul sosok seorang pria berpakaian lusuh. Jaketnya robek di bagian bahu, celananya penuh tambalan, dan sandal jepit yang ia kenakan sudah hampir putus talinya. Di tangan kanannya tergenggam kantong plastik hitam berisi botol bekas, sementara tangan kirinya memegang obeng karatan, satu-satunya alat yang tampak masih berguna dari kehidupannya yang berat. Ia melangkah pelan, menunduk sopan, seolah takut keberadaannya mengganggu. Suara langkahnya yang basah menyentuh aspal terdengar jelas di antara sunyi malam. "Maaf, Bu, mobilnya mogok?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh kehati-hatian. Nadine spontan berbalik. Cahaya lampu mobil menyorot wajahnya yang penuh make-up elegan. Sementara di depannya berdiri pria dengan pakaian yang tampak jauh dari dunia yang ia kenal. Matanya langsung menyipit. Keningnya berkerut. "Kamu siapa?" Pria itu menunduk sedikit. "Saya cuma lewat, Bu. Tadi lihat mobil ibu berhenti lama di sini. Saya pikir, mungkin ibu butuh bantuan." Nadine terkekeh sinis. "Kau, pengemis seperti kamu mau bantu aku?" Nada suaranya meninggi. "Kamu tahu berapa harga mobil ini? Kamu pikir ini gerobak dorong?" Namun pria itu tetap tersenyum lembut. Tidak marah, tidak tersinggung. Ia hanya menjawab pelan. "Kalau ibu tidak keberatan, izinkan saya lihat sebentar. Siapa tahu saya bisa bantu." Nadine memutar matanya. Dalam hatinya, ia merasa lucu. Pengemis ingin memperbaiki mobil mewahnya? "Jangan buatku tertawa. Kamu tahu apa tentang mesin?" Pria itu menatap matanya sebentar, lalu menunduk lagi dengan sopan. "Sedikit, Bu. Saya dulu kerja di bengkel. Cuma keadaan hidup saya berubah. Tapi mungkin saya masih bisa mencoba." Ada ketulusan di wajahnya, sesuatu yang membuat Nadine, entah kenapa, tidak langsung mengusirnya. "Baiklah," katanya ketus. 10 menit. Kalau nggak bisa, jangan salahkan aku kalau aku tinggal kamu di sini." Pria itu mengangguk. "Cukup 10 menit, Bu. Coba percaya." Dengan hati-hati, pria itu membuka kap mobil. Nadine melipat tangan di dada, menatapnya curiga dari jarak aman. Ia masih merasa risih. Aroma tubuh pria itu bercampur hujan dan tanah basah memenuhi udara. Tapi di balik rasa jijik itu, ada sesuatu yang aneh. Tatapan matanya tenang, dan gerakannya begitu yakin, seperti orang yang benar-benar paham apa yang dikerjakannya. Tangannya bergerak cepat, mencari sumber masalah. Di bawah cahaya lampu mobil, Nadine memperhatikan wajahnya. Meski lusuh, ada keteduhan dalam sorot mata pria itu. Garis-garis lelah di wajahnya bukan tanda kemalasan, tapi tanda perjuangan panjang yang mungkin tak pernah diketahui siapapun. "Namamu siapa?" tanya Nadine akhirnya, setengah karena rasa ingin tahu, setengah karena ingin memecah hening. "Raffi, Bu," jawabnya singkat. "Raffi." Nadine mengulang dengan nada menimbang. Nama yang bagus, tapi nggak cocok buat pengemis. Raffi tersenyum kecil. "Mungkin karena ibu baru lihat dari luarnya saja." Ucapan itu membuat Nadine terdiam. Ada keanggunan dalam kesederhanaan kata-katanya, bukan perlawanan, tapi keteguhan. Dalam diam, ia memperhatikan pria itu bekerja dengan penuh konsentrasi. Raffi seperti tak peduli pada pandangan sinisnya. Satu persatu kabel dicek, baut diperbaiki, mesin diperiksa. Setiap gerakan tampak seperti kebiasaan lama yang sudah terpatri di tangan yang pernah ahli. 5 menit berlalu. Suara petir jauh di langit membuat Nadine sedikit gelisah. "Cepat, aku nggak mau hujan lagi," katanya ketus. Raffi hanya menunduk sambil tersenyum tipis. "Sedikit lagi, Bu. Kadang mesin cuma butuh sabar dan keyakinan." Nadine mendengus.
Yang butuh sabar itu aku, bukan mesin. Namun tepat di menit ke-9, suara mesin mobil itu tiba-tiba menyala pelan lalu menderu sempurna. Nadine menatap kaget. Serius? Kamu benar-benar bisa? Raffi menutup kap mobil perlahan dan menunduk. Saya janji 10 menit, Bu. Saya tepati. Nadine berdiri terpaku. Bibirnya setengah terbuka. Malam yang tadinya dingin kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Rasa kagum, heran, dan sedikit malu bercampur jadi satu. Ia mengambil uang dari dompetnya. Ini, sebagai ucapan terima kasih. Raffi tersenyum, menolak halus. Terima kasih, Bu. Saya menolong bukan karena uang. Saya hanya tak tega melihat orang kesulitan. Nadine terdiam cukup lama. Untuk pertama kali dalam hidupnya, seseorang menolongnya tanpa pamrih. Raffi lalu menunduk dan melangkah pergi ke arah gelap, meninggalkan aroma tanah basah dan kesan yang menancap kuat di hati wanita itu. Sementara Nadine hanya bisa berdiri di samping mobilnya, menatap punggung lusuh itu perlahan hilang di antara kabut. Dalam hatinya, ia bergumam lirih, orang seperti itu masih ada di dunia ini. Nadine berdiri di sisi mobilnya dengan tangan terlipat di dada, menatap penuh curiga ke arah pria lusuh yang kini tengah membungkuk di bawah kap mobil. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bensin. Lampu mobil memantulkan cahaya kekuningan ke wajah Raffi yang fokus. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk kecil, memeriksa kabel, dan mengetuk ringan bagian mesin. Dalam pikirannya, Nadine masih bergulat antara rasa ingin percaya dan gengsi. Apa ia orang seperti dia bisa memperbaiki mobil mewah seperti ini? Gumamnya dalam hati. Namun tatapannya tetap tak lepas dari sosok pria itu. Setiap gerakan tangan Raffi tampak tenang dan berpengalaman. Seperti seseorang yang sudah lama terbiasa bergulat dengan mesin, bukan sekadar pengemis yang mencari belas kasihan. Jadi kamu bilang cuma butuh 10 menit? Tanya Nadine ketus, menyembunyikan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Raffi tersenyum tanpa menoleh. Kurang lebih, Bu. Kalau lebih dari itu, berarti saya harus belajar lagi dari awal. Hebat juga kamu pede begitu. Nadine mendengus, tapi nada suaranya tak sekeras tadi. Ada nada ragu yang samar di ujungnya. Hujan rintik-rintik kembali turun. Raffi tetap bekerja tanpa payung. Setiap tetes air menuruni rambut hitamnya yang basah, tapi ia tak memperdulikannya. Sementara itu, Nadine yang berdiri di bawah pintu mobil mulai merasa aneh. Hatinya berdesir melihat ketulusan pria itu. Ia tak tahu kenapa, tapi tatapan mata Raffi saat sesekali menengok begitu menenangkan. Tidak ada rasa takut, tidak juga rasa rendah diri. Hanya keyakinan dan ketulusan. 5 menit berlalu. Raffi membuka bagian kecil di sisi mesin, lalu mengutak-atik sesuatu dengan obeng tumpulnya. Nadine mulai gelisah. Masih lama? Aku ada rapat penting. Raffi menatapnya sebentar, tersenyum. Kalau ibu mau tahu, mesin juga mirip manusia. Kadang dia butuh waktu untuk tenang sebelum mau bekerja lagi. Nadine terdiam. Kalimat sederhana itu entah kenapa menampar hatinya. Ia yang selama ini hidup terburu-buru, memerintah seenaknya, kini diam karena kalimat dari seorang pria yang bahkan tak punya rumah. Di menit ke-9, Raffi menutup kap mobil dengan lembut, lalu menatap Nadine. Coba nyalakan mesinnya, Bu. Nadine menaiki mobilnya dengan perasaan campur aduk. Ia memutar kunci kontak, dan suara mesin langsung hidup, lembut dan stabil. Matanya membulat, napasnya tertahan. Astaga, kamu benar-benar bisa. Raffi tersenyum kecil. Dulu saya montir sebelum nasib berubah. Nadine tertegun. Kata-kata itu begitu ringan, tapi syarat makna. Sebelum nasib berubah, kalimat yang seolah menyimpan kisah panjang penuh luka dan kehilangan. Ia memandang pria itu lama, berusaha membaca hidupnya dari pakaian compang-camping yang kini basah kuyup. Ia membuka pintu mobil dan keluar sambil membuka dompet. Ini, untukmu. Aku bukan orang pelit. Kamu pantas dapat ini. Raffi melangkah mundur sedikit dan menolak dengan lembut. Terima kasih, Bu.
Saya menolong bukan karena uang. Saya cuma nggak tega lihat orang kesusahan sendirian di jalan. Nada suaranya jujur, tanpa pamrih. Hati Nadine bergetar. Ia menatap wajah lusuh itu, dan untuk pertama kalinya malam itu, ego yang selama ini ia banggakan terasa runtuh. Ia menatapnya lama, tapi tak menemukan cara untuk berterima kasih selain dengan senyum canggung. Kalau begitu, terima kasih. Raffi menunduk sopan. Hati-hati di jalan, Bu. Nadine masuk kembali ke mobil, menyalakan mesin, dan perlahan melaju pergi. Namun di kaca spion, ia masih melihat sosok Raffi berdiri di pinggir jalan, menatap lampu mobil yang menjauh. Entah kenapa, dada Nadine terasa sesak. Jalan yang tadi terasa gelap kini tampak berbeda, seolah cahaya kecil muncul dari tempat pria itu berdiri. Dalam hati, ia bergumam lirih. Dunia ini memang aneh. Kadang pelajaran paling berharga justru datang dari orang yang paling tak kita sangka. Dan malam itu, di jalan sepi yang menjadi saksi pertemuan dua dunia berbeda, takdir perlahan mulai berputar, menuju kisah cinta yang tak pernah direncanakan siapapun. Nadine membuka dompet kulit hitamnya yang tampak elegan, mengeluarkan selembar uang 100.000 dengan gerakan cepat. Sebuah refleks alami bagi seseorang yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang. Ini untukmu, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Sebagai ucapan terima kasih. Setidaknya untuk waktu dan bantuanmu. Raffi menatap uang itu beberapa detik. Ia bisa saja menerimanya. Toh hidupnya sulit. Setiap hari harus berjuang hanya untuk sekadar makan. Namun ia malah menggeleng perlahan. Terima kasih, Bu. Saya menolong bukan karena uang. Hati saya tidak tega melihat orang kesusahan di jalan sepi seperti ini. Nadine sempat terdiam. Alisnya berkerut. Ia tidak menyangka jawaban seperti itu akan keluar dari mulut seorang pria lusuh. Biasanya, setiap orang yang menolongnya akan langsung mengambil uang tanpa pikir panjang. Tapi pria ini berbeda. Matanya jujur, suaranya tenang, dan ada sesuatu yang hangat di balik kesederhanaannya. Kenapa kamu menolak? Tanya Nadine. Suaranya pelan namun penuh rasa ingin tahu. Raffi menunduk sopan. Kalau saya terima uang itu, niat saya jadi beda, Bu. Saya cuma mau bantu, bukan cari imbalan. Lagi pula, mungkin nanti gantinya datang lewat cara lain. Kalimat itu begitu sederhana, tapi justru menghantam keras ke dada Nadine. Ia, seorang CEO muda yang selama ini hidup dengan prinsip semua ada harganya, tiba-tiba merasa bodoh. Seumur hidup, ia jarang bertemu seseorang yang benar-benar menolong tanpa pamrih. Kalau semua orang berpikir sepertimu, katanya pelan, mungkin dunia nggak akan serumit ini. Raffi hanya tersenyum kecil. Mungkin, Bu. Tapi tetap saja, dunia butuh orang yang mau berbuat tanpa dihitung. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang masih menempel di jalanan. Nadine merapatkan jas putihnya, mencoba menutupi perasaan hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ia memperhatikan wajah Raffi, di balik kulit legam dan rambut berantakan itu, ada ketulusan yang belum pernah ia temui di ruang rapat manapun. Apa kamu selalu begini? Tanya Nadine lagi, kini nadanya lebih lembut. Raffi mengangkat bahu. Saya nggak tahu, Bu. Tapi sejak saya kehilangan segalanya, saya belajar satu hal. Kalau kita masih bisa bantu orang lain, berarti hidup kita belum sepenuhnya buruk. Kata-kata itu membuat Nadine terdiam cukup lama. Ada luka dalam kalimat itu. Luka yang tidak ia pahami tapi terasa nyata. Ia menatap pria itu sekali lagi, mencoba membaca cerita yang tersembunyi di balik senyumnya. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Raffi menunduk hormat. Kalau begitu, saya pamit, Bu. Masih ada tempat sampah yang harus saya kumpulkan malam ini. Ia berbalik, melangkah perlahan menjauh. Sandal jepitnya menimbulkan suara basah di atas aspal. Nadine berdiri di tempat, menatap punggung itu semakin kecil di kejauhan. Ada rasa aneh di hatinya, rasa malu, kagum, dan entah kenapa, ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Ia menatap uang yang masih ada di tangannya, lalu menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, uang terasa begitu tak berarti. Orang seperti itu, gumamnya lirih,
Nggak seharusnya hidup di jalan. Mobilnya kini kembali hidup, tapi perasaannya justru seperti macet. Dalam perjalanan pulang, pikirannya tak berhenti memutar ulang setiap kata yang diucapkan Raffi. Menolong bukan karena uang. Hidup belum buruk kalau masih bisa bantu orang lain. Ia menarik napas panjang. Orang itu, siapa sebenarnya? Di lampu merah, ia melihat bayangan dirinya di kaca spion. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak berbeda. Seperti wanita yang baru saja disadarkan oleh sesuatu yang sederhana tapi berarti. Hujan mulai turun lagi. Lampu-lampu jalan berpendar lembut di kaca depan. Nadine menyandarkan kepalanya di jok, membiarkan suara mesin dan hujan bercampur dalam pikirannya. Malam itu, ia tak hanya belajar arti keberuntungan, tapi juga ketulusan yang tak bisa dibeli. Dan entah kenapa, ia tahu, pertemuannya dengan pria lusuh bernama Raffi itu bukanlah kebetulan. Sesuatu dalam dirinya berubah pelan-pelan, meski ia sendiri belum sadar. Malam itu menjadi malam yang paling panjang bagi Nadine. Begitu sampai di apartemennya yang mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, ia langsung menjatuhkan diri di sofa empuk, tapi matanya kosong menatap langit-langit. Biasanya, ia akan langsung menyalakan televisi atau laptop untuk meninjau laporan keuangan perusahaan sebelum tidur. Namun kali ini, pikirannya melayang ke satu sosok, pria lusuh dengan senyum lembut yang menolak uangnya. Menolong bukan karena uang. Kalimat itu berulang-ulang bergema di kepalanya seperti lagu yang tak bisa dihentikan. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap layar ponsel, membuka email dan jadwal meeting, tapi konsentrasinya lenyap. Setiap kali ia menutup mata, yang terbayang justru tatapan jujur Raffi di bawah lampu mobil yang redup. Ia bangkit dan berjalan ke depan cermin. Di sana, ia melihat bayangan dirinya. Wanita sukses, rapi, berkelas. Tapi entah kenapa malam itu, pantulan di cermin terasa asing. Kenapa aku merasa bersalah? Gumamnya. Ia ingat bagaimana ia menertawakan Raffi, merendahkannya, bahkan hampir mengusirnya sebelum pria itu membuktikan kemampuannya. Perlahan, ia melepaskan jas putihnya, menggulung lengan kemejanya, dan berdiri di depan jendela besar. Dari ketinggian apartemen lantai 20, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jauh. Namun di balik gemerlap itu, Nadine merasa kosong. Semua pencapaiannya, penghargaan, mobil, saham, terasa hambar malam ini. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detail wajah Raffi. Tatapan matanya yang tenang, gerak tangannya yang cekatan, suaranya yang lembut tapi tegas. Kamu bukan pengemis biasa, bisiknya lirih. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus menarik rasa penasaran. Bukan sekadar rasa kagum, tapi seperti ada magnet yang membuatnya ingin tahu siapa sebenarnya pria itu, dan bagaimana hidupnya bisa sampai di titik itu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi Nadine belum juga bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamar, lalu akhirnya memutuskan sesuatu yang jarang ia lakukan, mendengarkan hatinya. Kalau aku masih memikirkan hal ini sampai besok pagi, katanya pada dirinya sendiri, berarti aku harus mencarinya. Pagi datang dengan sinar lembut yang menembus tirai putih. Nadine berdiri di depan cermin sambil mengenakan pakaian kasual, bukan jas dan rok seperti biasanya, melainkan kemeja denim dan celana panjang sederhana. Ia sendiri terkejut melihat penampilannya di cermin. Lucu juga. Sio turun ke jalan cuma buat cari pengemis. Gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia mengambil kunci mobil dan meluncur ke arah jalan tempat mobilnya mogok malam sebelumnya. Jalanan masih basah, tapi kini ramai oleh kendaraan dan pedagang kecil. Ia memperlambat mobilnya, menatap ke kiri dan kanan, mencoba mengenali sosok yang semalam menolongnya. Beberapa kali ia berhenti untuk bertanya kepada pedagang. Permisi, Pak. Semalam di sini ada seorang pria, bajunya lusuh, sering bantu orang di jalan. Namanya Raffi. Apa Bapak tahu? Seorang bapak tua penjaga warung menggeleng. Yang saya tahu, Bu, ada satu orang sering ngambil botol bekas malam-malam. Orangnya sopan, nggak banyak bicara. Mungkin itu orang yang Ibu cari. Nadine menatap jalanan sempit di belakang warung itu. Hatinya berdebar.
Ia berjalan masuk, melewati deretan rumah kecil dan gang becek yang berbau tanah lembab. Di ujung gang, ia melihat sosok pria yang tengah duduk di bawah pohon sambil memperbaiki payung rusak. Bajunya masih lusuh, tapi senyumnya sama, tenang, damai, dan tulus. Langkah Nadine melambat. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar pelan. Ia berdiri beberapa meter dari Raffi, hanya menatap tanpa suara. Entah kenapa, semua kata yang ia siapkan di perjalanan mendadak hilang. Raffi menoleh, seolah merasakan tatapan itu. Saat ia melihat Nadine berdiri di sana, matanya sedikit membesar, namun senyum lembut segera muncul di wajahnya. "Bu, kita ketemu lagi." Nadine mengangguk pelan. Bibirnya tersenyum samar. "Iya, Raffi. Aku datang, karena ada yang belum sempat aku sampaikan semalam." Dalam hati kecilnya, ia tahu, ini bukan sekadar rasa ingin berterima kasih. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum ia mengerti, tapi sudah mulai tumbuh diam-diam sejak malam di jalan sepi itu. Matahari pagi menembus sisa kabut, menciptakan cahaya keemasan di sepanjang jalan tempat kejadian malam itu dulu terjadi. Nadine mengendarai mobilnya pelan. Matanya terus mencari sosok yang selama beberapa hari terakhir memenuhi pikirannya. Ia tak tahu pasti kenapa hatinya terasa hangat setiap kali mengingat senyum pria itu. Tapi sesuatu di dalam dirinya memaksanya untuk kembali ke tempat ini. Di kejauhan, ia melihat pemandangan yang membuat langkahnya terhenti. Di pinggir jalan yang sama, seorang pria berpakaian lusuh sedang membantu seorang ibu tua menyeberang jalan. Tangan kasarnya menggenggam lembut tangan si ibu, memastikan langkahnya aman dari arus kendaraan. Meski orang-orang menatapnya tanpa peduli, Nadine justru terpaku. Ada ketulusan yang memancar dari setiap gerakannya, tanpa pamrih, tanpa berharap balasan. Ia turun dari mobil dan berdiri beberapa meter di belakangnya. Angin membawa aroma tanah dan debu. Tapi entah kenapa semuanya terasa menenangkan. "Raffi," panggilnya perlahan. Pria itu menoleh, sedikit terkejut, namun langsung tersenyum begitu mengenali wajahnya. "Bu, kita bertemu lagi." Nadine tersenyum samar. "Kau masih di sini?" Raffi mengangguk ringan. "Rezeki saya di jalan ini, Bu. Kadang bantu orang, kadang kumpulin botol bekas. Hidup nggak selalu indah, tapi masih bisa disyukuri." Nadine menghela napas panjang, menatapnya dengan perasaan campur aduk, kagum, iba, sekaligus hormat. "Kamu bisa saja cari kerja di tempat lain. Dengan kemampuanmu, kamu pantas dapat yang lebih baik." Raffi tersenyum lembut. "Saya sudah mencoba, Bu. Tapi orang lihat penampilan dulu, baru hati. Mungkin kalau saya pakai baju seperti ibu, nasib saya bisa berubah." Kalimat itu membuat dada Nadine terasa sesak. Ia menatap Raffi lama, lalu melangkah mendekat. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku ingin memberimu kesempatan." Raffi menatapnya bingung. "Maksud ibu?" Nadine menatapnya serius. "Aku butuh orang jujur di kantorku. Mau nggak kamu kerja di sana, sebagai petugas keamanan?" Raffi terdiam. Matanya membesar, seperti tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Petugas keamanan? Di perusahaan ibu?" Nadine mengangguk. "Ya, aku tidak melihatmu sebagai pengemis. Aku melihat seseorang yang tulus, dan dunia bisnis sekarang jarang punya orang seperti itu." Raffi menunduk. Suaranya bergetar pelan. "Ibu yakin? Saya nggak punya ijazah. Saya cuma tahu kerja keras, bukan bicara di depan orang." Nadine tersenyum hangat. "Justru itu yang aku butuh. Orang yang bekerja dengan hati, bukan hanya dengan kata-kata." Hening beberapa saat. Angin pagi berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Raffi menatap jalanan sepi itu, lalu kembali ke arah Nadine. Di matanya, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. "Kalau begitu, saya terima, Bu. Tapi bukan karena saya ingin kaya. Saya cuma ingin hidup saya berarti." Nadine mengulurkan tangan. "Kamu sudah membuat hidupku berarti sejak malam itu." Raffi menatap tangan itu ragu sejenak, lalu menggenggamnya perlahan.
Genggamannya kuat tapi penuh rasa hormat. Untuk pertama kalinya, Nadine merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Bukan sekadar rasa syukur, tapi rasa tenang, seolah Tuhan sedang mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah caranya memandang hidup. Mobil Nadine berhenti di tepi jalan. Sementara dua sosok itu berdiri saling menatap di bawah sinar matahari pagi. Dunia tampak sederhana. Dua hati dari dunia berbeda, dipertemukan di tempat yang sama untuk alasan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Datanglah ke kantor besok jam 8, ucap Nadine lembut. Aku akan pastikan kamu diterima. Raffi tersenyum, matanya berkilat haru. Terima kasih, Bu. Mungkin ini pertama kalinya orang percaya sama saya setelah sekian lama. Mulai sekarang, balas Nadine, aku yang percaya padamu. Dan pagi itu, di jalan sederhana tempat takdir mereka pertama kali bersinggungan, benih perubahan mulai tumbuh, bukan hanya bagi Raffi, tapi juga bagi hati seorang CEO yang perlahan belajar arti kemanusiaan di balik kesuksesan. Pagi itu, suasana di lobi utama perusahaan Nadine Corp terasa sedikit berbeda dari biasanya. Para karyawan berlalu lalang dengan pakaian rapi, menenteng berkas dan laptop, namun pandangan mereka beberapa kali terarah pada satu sosok baru yang berdiri di depan pintu masuk. Seorang pria sederhana dengan seragam keamanan berwarna biru tua yang masih tampak kaku. Dialah Raffi, pria yang seminggu lalu hanya seorang pengumpul botol bekas di pinggir jalan. Kini, ia berdiri tegak dengan wajah canggung tapi penuh rasa syukur. Seragamnya sedikit kebesaran, sepatunya bukan baru, tapi ia memakainya dengan bangga. Di dada kirinya tersemat papan nama bertuliskan, Raffi Security. Itu yang katanya pengemis ya? Bisik seorang staf perempuan sambil menahan tawa. Iya. Katanya Bu Nadine sendiri yang nerima dia kerja. Sahut yang lain dengan nada tidak percaya. Wah, luar biasa ya. Dari ngamen jadi satpam di perusahaan besar. Nanti jangan-jangan naik jabatan jadi direktur. Ujar seorang staf pria dengan nada mengejek, diikuti tawa kecil dari beberapa orang di sekitar mereka. Raffi mendengar, tapi hanya tersenyum kecil. Ia sudah terlalu sering dipandang rendah untuk merasa marah. Ia menunduk sopan setiap kali ada yang lewat, lalu fokus menjalankan tugasnya, membuka pintu, mengatur parkir, memberi salam dengan ramah. Tak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibirnya. Sementara itu, di lantai atas, Nadine berdiri di depan jendela besar ruangannya, memperhatikan dari balik kaca. Dari atas, ia bisa melihat jelas bagaimana beberapa staf menertawakan Raffi. Hatinya terasa sesak. Tapi juga hangat melihat bagaimana pria itu tak sekalipun membalas hinaan. Ia bekerja dengan ketulusan yang langka, sesuatu yang bahkan sulit ditemukan di antara para eksekutifnya sendiri. Dia benar-benar beda. Gumam Nadine pelan. Orang lain mungkin menyerah, tapi dia malah tersenyum. Menjelang siang, Raffi membantu mengangkat tumpukan berkas dari mobil logistik ke ruang administrasi. Keringat menetes di pelipisnya. Tapi ia tetap tersenyum ketika staf resepsionis berterima kasih. Ia bahkan membantu memperbaiki pintu kaca yang macet tanpa diminta. Ketika salah satu staf senior bertanya dengan nada heran, "Kamu tahu cara betulin itu?" Raffi hanya menjawab tenang, "Sedikit, Pak. Dulu saya montir." Kata-kata itu membuat ruangan seketika hening. Beberapa orang yang tadi menertawakan kini justru diam memperhatikan. Ada ketenangan dalam caranya berbicara, tidak sombong tapi penuh keyakinan. Sore harinya, ketika sebagian besar karyawan sibuk pulang, Raffi masih berada di halaman depan. Ia menyapu daun kering yang berterbangan sambil bersenandung pelan. Nadine turun diam-diam dan berdiri di belakangnya. "Kamu belum pulang?" tanyanya lembut. Raffi menoleh cepat dan menunduk sopan. "Belum, Bu. Masih banyak yang bisa dibereskan. Lagi pula, saya senang kalau tempat kerja bersih sebelum malam." Nadine tersenyum kecil. "Kamu memang beda dari kebanyakan orang di sini." Raffi menggeleng pelan. "Saya cuma berusaha kerja dengan hati, Bu. Hidup saya udah susah, jadi saya nggak mau sia-siain kesempatan yang Ibu kasih." Kalimat itu membuat Nadine terdiam cukup lama. Ada rasa haru yang mengalir lembut di dadanya. Ia menatap pria itu. Sederhana, tulus, dan penuh rasa hormat.
Dalam dunia yang penuh ambisi dan pamer kekuasaan, kehadiran Raffi seperti oase yang menenangkan. Sebelum kembali ke ruangannya, Nadine berkata, "Teruslah seperti ini, Raffi. Jangan berubah, ya." Raffi menatapnya dengan mata jujur. "Saya nggak akan berubah, Bu. Karena kalau saya berubah, mungkin bukan saya lagi yang Ibu percaya." Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Nadine kembali ke kantornya sebentar. Dari jendela, ia melihat Raffi masih berdiri di pos keamanan, menjaga dengan penuh tanggung jawab. Lampu jalan memantulkan bayangan tenangnya. Entah kenapa, senyum di wajah Raffi membuat hati Nadine terasa damai. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menutup harinya bukan dengan laporan laba rugi, melainkan dengan rasa syukur, karena Tuhan menghadirkan seseorang yang mengingatkannya tentang arti kerja dengan hati, bukan hanya dengan angka. Dan tanpa ia sadari, benih cinta yang lembut mulai tumbuh di antara tumpukan tugas dan hiruk-pikuk perusahaan. Cinta yang lahir dari ketulusan, bukan dari status. Malam itu kantor Nadine Corp masih terang benderang. Beberapa staf lembur menyelesaikan laporan akhir bulan, sementara suara printer dan ketikan keyboard bersahut-sahutan. Di luar, hujan gerimis mulai turun lagi, membasahi halaman parkir yang sepi. Di pos keamanan, Raffi duduk sambil menulis di buku laporan harian. Ia selalu memastikan setiap lantai terkunci dengan baik sebelum malam benar-benar larut. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang, dan samar-samar, Raffi mencium aroma hangus dari arah dalam gedung. Ia segera berdiri, menajamkan pendengaran. Seperti bau kabel terbakar, gumamnya pelan. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah sumber bau, ke lantai 2, tempat ruang server dan arsip berada. Saat ia tiba, asap tipis sudah keluar dari celah pintu. Di dalam ruangan, beberapa staf panik. "Api! Ada percikan di dekat panel listrik!" teriak salah satu dari mereka. Beberapa orang sudah berusaha memadamkan dengan kain basah, tapi percikan terus menyala dan menjalar ke dinding. "Semua mundur!" seru Raffi dengan suara lantang tapi tenang. Ia meraih alat pemadam api ringan, APAR, di sudut ruangan, memeriksa pin keselamatannya, lalu menyemprotkan busa putih ke sumber api. Suara SSS hahaha memenuhi udara, disertai kepulan asap tebal. Dalam beberapa detik, api kecil itu padam. Nafasnya memburu, tapi tangannya tetap kuat memegang alat itu. Ia memeriksa ulang area sekitarnya, memastikan tak ada sisa percikan. "Sudah aman," katanya mantap. Para staf terdiam, menatapnya dengan campuran kagum dan rasa malu. Salah satu staf yang biasanya mengejeknya berbisik pelan, "Tanpa Raffi, kita habis." Ketika keadaan mulai tenang, Raffi membantu membuka jendela agar asap keluar. Baju seragamnya kotor penuh debu, rambutnya basah oleh keringat. Tapi di wajahnya masih ada senyum yang tenang. "Tidak apa-apa, yang penting semua selamat," ujarnya sambil menepuk bahu seorang staf yang gemetar. Tak lama kemudian, Nadine yang baru saja pulang dari rapat mendadak menerima telepon darurat dari resepsionis. Ia bergegas ke kantor dengan wajah cemas. Begitu tiba di lobi, ia melihat beberapa staf berkerumun. "Apa yang terjadi?" tanyanya tegas. "Panel listrik hampir terbakar, Bu," jawab salah satu staf. Tapi Raffi menyelamatkan semuanya. Nadine menatap ke arah Raffi yang berdiri di dekat tangga, seragamnya kotor, tangannya memegang alat pemadam. Seketika hatinya bergetar. Ia melangkah cepat mendekat. "Raffi, kamu yang padamkan api itu." Raffi menunduk sopan. "Kebetulan saya lihat asap, Bu. Kalau saya terlambat, mungkin apinya sudah menjalar ke atas." Nadine menatapnya lama. Matanya berkaca. "Kamu sadar kalau kamu baru saja menyelamatkan gedung ini? Semua data penting, semua kerja keras ratusan orang, bisa habis kalau kamu nggak ada." Raffi hanya tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Tugas saya menjaga, bukan cuma berdiri di pos." Ucapan sederhana itu terasa begitu dalam bagi Nadine. Ia memandang pria itu, dengan wajah lelah tapi penuh ketenangan,
dan hatinya seperti disentuh sesuatu yang halus namun kuat. Ada getaran hangat yang sulit dijelaskan, seolah ia baru saja menyaksikan keajaiban kecil dalam bentuk manusia sederhana. Malam itu, setelah semuanya aman dan staf dipulangkan, Nadine masih berdiri di balkon lantai 2, menatap Raffi yang sedang memastikan kembali kondisi di luar. Cahaya lampu taman jatuh lembut di wajahnya. Di tengah dinginnya malam dan sisa bau asap yang masih menggantung, Nadine merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dadanya. Perasaan yang membuat jantungnya berdebar, bukan karena ketakutan, tapi karena kagum. Dia bukan cuma satpam, gumamnya lirih. Dia pelindung. Dan malam itu, saat seluruh kota tenggelam dalam hujan ringan, Nadine tahu bahwa hatinya telah mulai berpihak, bukan pada status atau kekayaan, tapi pada ketulusan yang begitu tulus dan murni dari seorang pria yang dulu ia hina di jalan sepi. Hari demi hari berlalu, dan kantor Nadine Corp perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Raffi. Pria sederhana itu kini menjadi bagian kecil tapi berarti dari kehidupan di gedung megah itu. Ia selalu hadir lebih awal, menyapu halaman, menyapa semua orang dengan senyum ramah. Tak peduli siapapun orangnya, dari petinggi perusahaan hingga petugas kebersihan, semua mendapatkan sapaan tulus yang sama. Selamat pagi, semoga harinya lancar, ya. Namun bagi Nadine, Raffi bukan sekadar karyawan biasa. Sejak insiden kebakaran kecil tempo hari, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia, yang biasanya sibuk dengan rapat, laporan, dan angka-angka, kini selalu meluangkan waktu beberapa menit untuk berbincang dengan pria itu. Kadang di lobi saat pagi, kadang di taman belakang kantor ketika sore menjelang. Raffi, panggil Nadine suatu sore saat ia sedang duduk di taman kantor sambil menikmati kopi. Raffi yang sedang menyapu dedaunan berhenti dan menoleh, menunduk sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nadine tersenyum. Enggak, aku cuma mau ngobrol sebentar. Kamu enggak keberatan, kan? Raffi menggeleng. Tentu tidak, Bu. Saya senang bisa ngobrol sama orang yang sudah bantu saya dapat kerja. Obrolan mereka dimulai dari hal sederhana, cuaca, pekerjaan, hingga kisah hidup. Raffi bercerita tentang masa lalunya. Bagaimana ia dulu bekerja di bengkel kecil di kampung halamannya, lalu tertipu oleh rekan sendiri sampai kehilangan segalanya. Nadine mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Raffi begitu jujur, tanpa kepura-puraan sedikit pun. Kenapa kamu masih bisa tersenyum meski hidupmu seberat itu? Tanya Nadine akhirnya. Raffi menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Karena Tuhan gak pernah lupa pada orang yang ikhlas, Bu. Kadang hidup gak adil, tapi kalau kita tetap baik, waktunya akan datang juga. Kata-kata itu menusuk lembut ke hati Nadine. Ia yang selama ini hidup dengan prinsip logika dan target, tiba-tiba merasa kecil di hadapan kebijaksanaan sederhana seorang pria yang bahkan tak punya apa-apa. Dalam diam, matanya menatap Raffi lebih lama dari biasanya. Senyum itu, menenangkan, tapi juga berbahaya, karena membuat jantungnya berdetak lebih cepat tanpa ia sadari. Sejak hari itu, Nadine mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Raffi selalu membantu staf lain tanpa diminta. Bagaimana ia menenangkan karyawan magang yang panik kehilangan dokumen. Bagaimana ia menyisihkan uang makan siangnya untuk membeli air mineral bagi petugas kebersihan yang kelelahan. Semua itu sederhana, tapi di mata Nadine, justru disitulah letak keagungan sejati seorang manusia. Beberapa kali ia memergoki dirinya tersenyum diam-diam saat melihat Raffi lewat di bawah jendela kantornya. Sekali waktu, asisten pribadinya sempat menggoda. Bu Nadine, kok akhir-akhir ini sering senyum sendiri? Nadine pura-pura sibuk dengan laptopnya. Nggak ada. Mungkin aku lagi senang lihat kantor makin rapi. Jawabnya cepat, tapi pipinya sedikit memerah. Di sisi lain, Raffi tak pernah menyadari perubahan itu. Ia tetap memperlakukan Nadine dengan hormat, tanpa melampaui batas. Justru kesederhanaannya yang membuat Nadine semakin jatuh hati. Ia bukan pria yang pandai merayu, tapi setiap kata dan tindakannya jujur. Malam itu, di balkon rumahnya, Nadine menatap kota yang berkilau. Hatinya tenang, tapi ada kerinduan halus yang mulai tumbuh. Kenapa aku terus memikirkan dia?
gumamnya pelan. Ia memejamkan mata dan teringat lagi senyum Raffi di bawah langit senja. Tanpa sadar, cinta itu telah tumbuh. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena ketulusan yang begitu tulus dari hati seorang pria sederhana. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadine merasa dicintai hanya karena dirinya, bukan karena siapa dia di atas kertas. Hari itu menjadi hari yang paling dinanti oleh seluruh karyawan Nadine Corp. Hari ulang tahun perusahaan yang ke-10. Aula besar dihiasi balon berwarna emas dan putih. Panggung megah berdiri di tengah ruangan dengan lampu sorot yang menyorot indah ke langit-langit kaca. Semua karyawan hadir dengan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun, gelas-gelas beradu, dan tawa riuh memenuhi udara. Namun di balik semua kemeriahan itu, hati Nadine justru berdebar tak menentu. Ia berdiri di belakang panggung, menatap wajah-wajah bahagia para stafnya sambil menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Hari ini seharusnya tentang perayaan perusahaan, tapi bagi Nadine, ini adalah hari ketika ia akhirnya berani jujur, bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang wanita yang menemukan cinta sejati di tempat yang tak terduga. Dari ujung ruangan, Raffi berdiri di antara para petugas keamanan. Ia mengenakan seragam rapi, wajahnya tenang seperti biasa. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi, seluruh hidupnya akan berubah. Acara dimulai dengan sambutan para direktur. Satu persatu memberikan pidato panjang tentang keberhasilan dan kerja keras. Lalu tibalah giliran Nadine. Musik berhenti. Lampu sorot menyorot ke arahnya. Semua mata tertuju padanya. CEO muda yang dikenal tegas, cerdas, dan tak kenal kompromi. Nadine tersenyum singkat, menatap para karyawannya dengan mata yang sedikit bergetar. "Terima kasih," katanya pelan namun jelas. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Kita semua telah melewati masa sulit, dari hampir bangkrut hingga kini kembali berdiri. Semua bertepuk tangan. Tapi Nadine belum selesai. Ia mengambil napas panjang. "Tapi, ada seseorang yang ingin aku ucapkan terima kasih secara khusus malam ini." Ruangan mendadak tenang. Semua saling berpandangan, penasaran siapa yang dimaksud. Nadine menunduk sebentar, lalu menatap ke arah belakang aula, tepat ke tempat Raffi berdiri. Tatapan mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti sesaat. Orang itu bukan direktur, bukan manajer, bahkan bukan karyawan lama. Lanjut Nadine, suaranya bergetar. "Dia datang ke perusahaan ini dari jalanan. Dulu aku meremehkannya, bahkan menertawakannya. Tapi dia membuktikan bahwa ketulusan jauh lebih berharga dari gelar dan jabatan." Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mulai berbisik. "Apa maksud Bu Nadine? Siapa orang itu?" Nadine tersenyum lembut, lalu mengangkat mikrofon lebih dekat. "Orang itu telah menyelamatkan bukan hanya perusahaan ini dari kebakaran, tapi juga hatiku dari kesombongan." Ia menatap lurus ke arah Raffi. "Raffi, aku berterima kasih karena kamu sudah mengajarkan aku arti kebaikan yang tulus. Dan di hadapan semua orang di sini, aku ingin jujur, aku mencintaimu." Ruangan seketika sunyi. Waktu berhenti. Tak ada satupun yang berani bernapas keras. Lalu terdengar desiran pelan. Bisik-bisik mulai bergema di seluruh ruangan. "Dia bilang apa barusan?" "Bu Nadine mencintai satpam." "Serius ini bukan acara prank?" Wajah Raffi pucat. Matanya membesar tak percaya. Ia berdiri terpaku, seperti patung di tengah keramaian. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak cepat. "Bu Nadine." Suaranya nyaris tak keluar. Nadine tersenyum hangat. "Kamu nggak perlu jawab sekarang. Aku cuma ingin semua orang tahu, cinta sejati nggak lahir dari status, tapi dari hati yang jujur." Tepuk tangan perlahan terdengar dari sudut ruangan, dimulai dari seorang staf senior yang dulu sering menertawakan Raffi, lalu disusul oleh yang lain, sampai seluruh aula bergemuruh. Beberapa bahkan meneteskan air mata haru. Raffi akhirnya melangkah maju, mendekat ke panggung dengan langkah pelan. Nadine menatapnya penuh cinta. Saat mereka berdiri berhadapan, Raffi berbisik, "Bu, saya nggak pantas." Nadine menggeleng pelan.
Cinta nggak mengenal pantas atau tidak. Ia datang pada siapapun yang tulus. Sorot lampu panggung menyorot mereka berdua. Dua sosok dari dunia berbeda, kini berdiri sejajar di tengah tepuk tangan panjang. Dan malam itu, bukan hanya ulang tahun perusahaan yang dirayakan, tapi juga kelahiran sebuah kisah cinta yang menggetarkan seluruh gedung. Cinta antara seorang CEO anggun dan satpam sederhana yang menaklukkan kesombongan dengan ketulusan. Keesokan harinya, dunia seolah gempar. Berita tentang pengakuan mengejutkan dari seorang CEO muda tersebar cepat kemana-mana. Judul-judul besar terpampang di halaman depan media online. CEO cantik jatuh cinta pada satpam bekas pengemis. Kisah cinta tak biasa di balik perusahaan ternama Nadine Corp. Antara status dan hati, cinta CEO yang menggetarkan publik. Komentar membanjiri media sosial. Ada yang mengagumi keberanian Nadine, tapi tidak sedikit yang mencemooh. Dia gila. Mana mungkin wanita sekaya itu jatuh cinta pada satpam? Pasti cuma pencitraan. Namun di antara cibiran, banyak pula yang menulis. Jarang banget ada orang sehebat dia yang berani mencintai tanpa melihat harta. Kalau semua bos kayak Nadine, dunia kerja bakal lebih manusiawi. Sementara itu, di kantor, suasananya berubah drastis. Para karyawan masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Setiap kali Raffi lewat, semua mata menatap. Sebagian kagum, sebagian iri, sebagian tidak suka. Lihat tuh, sekarang jalan aja dijagain kamera. Si satpam jadi bintang. Celetuk salah satu staf dengan nada sinis. Tapi ada juga yang justru bertepuk bahu dengan kagum. Tapi keren juga sih. Dia nggak sombong. Masih nyapa semua orang kayak biasa. Raffi sendiri hanya bisa tersenyum canggung. Ia tidak meminta semua ini. Ia hanya mencintai pekerjaannya. Dan kejujuran Nadine membuatnya bingung sekaligus haru. Malam itu ia bahkan tidak bisa tidur. Masih tak percaya bahwa wanita seagung Nadine bisa mengungkapkan cinta sedalam itu padanya. Di depan seluruh dunia, beberapa hari kemudian, Nadine mengadakan rapat darurat dengan seluruh divisi. Aula besar kembali penuh. Suasananya tegang. Semua tahu alasan mereka dipanggil. Para direktur menunduk. Sebagian khawatir reputasi perusahaan bisa terguncang. Nadine naik ke podium. Berdiri tegak dengan wajah tenang namun tegas. Saya tahu, katanya memulai. Banyak dari kalian merasa bingung atau bahkan kecewa dengan keputusan pribadi saya. Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Saya tidak menyesal. Ruangan hening. Tak ada suara selain napas orang-orang yang menahan ingin tahu. Ya, lanjutnya. Saya mencintai Raffi. Dan saya tidak malu mengatakan itu. Karena cinta sejati tidak menilai seseorang dari pakaian atau pekerjaan. Tapi dari ketulusan hatinya. Ia tidak mengenal status. Ia hanya mengenal hati yang tulus. Suasana ruangan mendadak berubah. Kata-kata Nadine menggema kuat. Beberapa orang menunduk malu, beberapa lainnya terdiam terpaku. Salah satu direktur senior yang awalnya ingin menentang justru meneteskan air mata kecil. Kalau cinta bisa membuat kita jadi manusia yang lebih baik, lanjut Nadine, maka cinta itu tidak pernah salah. Dan saya berani berdiri di sini karena saya tahu, kebaikan akan selalu menang dari cibiran. Raffi yang berdiri di belakang ruangan menatap wanita itu dengan kagum. Suara hatinya bergemuruh. Ia ingin melindunginya, tapi juga merasa kecil di hadapan keberanian itu. Ia sadar, cinta Nadine padanya bukan main-main. Itu cinta yang lahir dari jiwa yang bersih, bukan dari rasa iba. Setelah rapat itu berakhir, banyak yang datang menghampiri Raffi. Beberapa menyalami, beberapa menepuk bahunya, dan beberapa bahkan meminta maaf karena dulu sering meremehkannya. Maaf, Vi. Ternyata kamu lebih pantas dihormati dari banyak orang di sini. Raffi hanya tersenyum. Saya nggak apa-apa, Pak. Kita semua belajar dari hidup. Sementara di luar sana, media yang awalnya mencibir mulai berbalik memuji. Cinta Nadine dan Raffi jadi inspirasi, bukti bahwa kebaikan masih ada. Malam harinya, Nadine menatap layar ponselnya yang dipenuhi pesan dari berbagai pihak. Ia tersenyum. Lalu menatap langit malam dari balkon rumahnya.
Aku sudah berjuang untuk cintaku, Raffi, gumamnya pelan. Di sisi lain kota, Raffi juga menatap langit yang sama, dengan hati penuh syukur. Dan untuk pertama kalinya, dua hati yang dulunya dipisahkan oleh status kini berdiri sejajar, disatukan oleh keberanian untuk mencintai tanpa takut pada dunia. Beberapa bulan telah berlalu sejak pengakuan cinta Nadine yang mengguncang seluruh perusahaan. Waktu berjalan, dan badai pemberitaan perlahan mereda. Dunia akhirnya mulai memahami bahwa kisah cinta itu bukan sensasi, melainkan keajaiban kecil yang lahir dari hati dua manusia berbeda dunia. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah. Di taman kecil di belakang gedung Nadine Corp, tempat para karyawan biasa menghabiskan waktu istirahat, kini berdiri pelaminan sederhana berhias bunga putih dan daun hijau. Udara dipenuhi aroma melati dan suara musik lembut dari biola yang dimainkan oleh salah satu staf. Tak ada kemewahan berlebihan, hanya keindahan yang lahir dari ketulusan. Raffi berdiri di ujung taman dengan jas hitam sederhana namun rapi. Senyumnya tenang, tapi matanya sedikit berkaca. Ia masih sulit percaya bahwa pria yang dulu hidup dari mengumpulkan botol bekas kini berdiri di hadapan para tamu, sebagai pengantin pria, suami dari seorang CEO yang dulu ia bantu di jalan sepi. Di sisi lain, Nadine berjalan anggun dengan gaun putih sederhana. Tak seperti pesta para pejabat atau konglomerat yang dulu sering ia hadiri, kali ini ia memilih kesederhanaan. Karena baginya, cinta ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disyukuri. Saat langkahnya mendekat ke arah Raffi, semua orang menatap terpaku. Beberapa staf meneteskan air mata. Sebagian tersenyum bahagia. Begitu sampai di hadapan Raffi, Nadine menggenggam tangannya erat. Dulu aku menertawakanmu di jalan sepi, bisiknya lirih. Raffi tersenyum lembut, menatapnya dengan mata penuh cinta. Dan aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Nadine, itu sudah cukup buatku. Hening sejenak menyelimuti taman. Bahkan angin pun seperti berhenti untuk memberi ruang pada momen itu. Lalu tepuk tangan bergema, diikuti sorak bahagia dari semua yang hadir. Di antara tamu, beberapa mantan direktur yang dulu sempat menentang kini berdiri paling depan, bertepuk tangan paling keras. Salah satu dari mereka berkata pelan, mereka bukan cuma pasangan, mereka simbol bahwa dunia kerja bisa punya hati. Nadine menatap wajah Raffi dengan senyum bahagia. Kalau dulu aku percaya bahwa cinta hanya datang pada orang yang selevel, katanya lembut. Kamu telah membuktikan bahwa yang selevel itu bukan harta, tapi ketulusan. Raffi menjawab dengan suara bergetar. Saya nggak punya apa-apa, Bu, tapi saya punya doa. Dan saya yakin Tuhan mempertemukan saya dengan ibu karena doa itu. Mata Nadine berkaca, tapi senyumnya tetap indah. Sekarang jangan panggil aku ibu lagi, katanya sambil tertawa kecil. Mulai hari ini, panggil aku istrimu. Tawa dan sorak bahagia pecah di seluruh taman. Ketika malam tiba, langit penuh bintang seolah ikut merayakan. Lampu-lampu kecil di taman berkelap-kelip seperti cahaya harapan. Nadine dan Raffi berdansa perlahan di tengah taman yang dulu hanya jadi tempat singgah bagi burung dan angin. Kini, tempat itu menjadi saksi janji dua hati yang bersatu bukan karena status, tapi karena cinta yang murni. Dalam pidato singkatnya di akhir acara, Nadine menatap semua karyawan dan berkata dengan suara lembut. Dulu aku pikir cinta hanya milik mereka yang sempurna. Tapi aku salah. Cinta sejati datang ketika kita berhenti melihat ke atas atau ke bawah, dan mulai melihat sejajar, tepat di depan mata kita. Tepuk tangan menggema. Beberapa karyawan menunduk dengan senyum haru. Dan malam itu, di bawah langit yang sama tempat dulu Nadine kehilangan arah di jalan sepi, kini ia menemukan rumah sejati di hati seorang pria sederhana. Dari pengemis jalanan menjadi suami CEO cantik, kisah itu bukan sekadar dongeng, tapi bukti nyata bahwa ketulusan mampu mengubah takdir dan hati manusia.